Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler, jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Di dasar jurang kelam yang diselimuti kabut, para tetua dari Akademi Abadi dan institusi Dewa Surgawi tengah merundingkan cara membuka tungku kuno demi mendapatkan obat langka. Mereka bersyukur atas kehadiran pohon setengah dunia yang memberi mereka petunjuk lokasi. Tanpa itu, tempat ini akan mustahil ditemukan bahkan dalam seumur hidup. Para tetua, termasuk monster tua yang sangat dihormati, mencoba menerobos dinding batu yang tampak biasa, namun ternyata adalah semacam formasi pelindung kuno. Penatua kelima mencoba menerobos secara paksa dan langsung terpental dengan luka serius. Bahkan monster tua pun mengalami hal yang sama. Ternyata, kekuatan besar justru terhalang masuk, sedangkan murid muda bisa menembus formasi itu dengan mudah, seperti ikan kecil lolos dari jaring. Ini adalah formasi rumit yang terkait dengan formasi pembalikan 5 elemen, penuh rahasia dan bahaya. Beberapa murid muda dikirim masuk, dan 2 dari mereka kembali dengan luka, tapi penuh semangat. Mereka melihat banyak tanaman obat langka, namun juga perangkap mematikan. Shihao, Yao Yue, Lutuo, Wang Shi, dan murid-murid berbakat lainnya akhirnya dikirim masuk ke dalam tanah kuno yang tersembunyi. Dunia di dalamnya redup, tanah merah darah seperti bekas pertempuran purba. Di tengah kehampaan, energi spiritual meluap dan tanaman obat tumbuh di berbagai sudut. Shihao segera menemukan teratai pemandu jiwa, obat legendaris yang mampu membangkitkan kembali roh primordial yang telah hancur. Segera, para jenius muda dari kedua akademi berebut. Pertempuran pun pecah, masing-masing menunjukkan kekuatan abadi mereka. Di tengah kekacauan itu, seorang wanita kuat dari Akademi Abadi menghadang Shihao, menyebutnya sebagai Huang yang memalukan dan sombong. Shihao tanpa basa-basi menantangnya balik, bahkan menghinanya dengan mengatakan bahwa jika dia bisa menerima pelayan pria dengan 3 helai energi abadi, maka wanita pun bukan masalah. Pertarungan meledak, bukan hanya antara 2 kubu, tapi juga antar rekan satu akademi. Tanah kuno itu menjadi saksi perebutan peluang langka, pertarungan sengit, dan kelahiran kembali ambisi para muda terbaik dari dunia kultivasi. Di tanah kuno yang gelap, tumbuh obat-obatan surgawi yang langka. Ketika teratai pemandu jiwa muncul, seluruh tempat berubah kacau. Para jenius dari berbagai kubu langsung bertarung memperebutkannya. Shihao menghadapi wanita dari Akademi Abadi. Ia melepaskan kekuatan kunpong, tinjunya bersinar seperti petir. Sang wanita tidak mundur meski ketangguhan Shihao membuatnya terluka. Di sisi lain, Lutuo dan seorang pemuda lain bertarung dengan darah mengalir, keduanya pengguna 3 helai energi abadi. Shihao tetap tak gentar, meski si wanita terus memaksakan kehendaknya atas nama Akademi Abadi. Shihao menolak tunduk, langsung menyerang dengan kilatan petir ribuan garis. Pertempuran meningkat saat Wang Shi dan Lutuo ikut campur, menyerang Shihao dari segala arah. Para murid 2 akademi bekerja sama untuk menghentikannya. Bunga teratai yang suci dan berkilau itu tumbuh di kolam kecil berisi cairan surgawi. Namun, setiap langkah menuju bunga itu berarti menantang serangan gabungan semua lawan. Shihao menghindar lincah. Tubuhnya melesat bagai bayangan hantu, menyulitkan siapapun membedakan mana wujud asli. Namun, lawan tak peduli, mereka menyerang secara membabi buta ke arah manapun sosok Shihao terlihat. Serangan demi serangan datang. Pedang suci Wang Shi, tombak emas wanita Akademi Abadi, dan seni sihir kuat lainnya. Suara ledakan mengguncang langit, tapi Shihao tak menyerah. Dengan tubuh yang ditempa seperti dewa, ia menangkis senjata dengan tangan kosong. Saat senjata musuh bersinar menyilaukan, Shihao berubah menjadi kunpeng, melesat tinggi ke angkasa, menghindari penyergapan. Dari atas, ia berseru dingin, "Ayo coba siapa di antara kalian yang bisa memetiknya lebih dulu." Ancaman ini membekukan langkah semua orang. Tak ada yang berani maju, takut diserbu yang lain. Namun Shihao tidak menunggu. Ia kembali meluncur, bertekad memetik bunga itu. Lawan bereaksi cepat. Phoenix rancur menebas, petir menyambar, pedang surgawi menghunus. Tapi Shihao menyala bagai matahari.
Teknik-tekniknya berpadu memecah kepungan. Lawan sempat senang hingga mereka menyadari sesuatu. Kekebalan terhadap kekuatan magis, seru Wangxi. Seketika teknik-teknik mereka melemah di sekitar Shi Hao. Dia menerobos masuk ke tengah medan perang, menahan serangan senjata dengan kaki dan tangan. Satu demi satu serangan musuh dinetralkan. Dengan satu gerakan cepat, Shi Hao menjangkau bunga teratai dan memetiknya. Cahaya dari Soul Guiding Lotus meledak hebat saat Shi Hao menggenggamnya. Tapi semua pihak tak tinggal diam. Mereka menyerbu, tak ingin Shi Hao merebut harta langka itu sendirian. Sayangnya, kekuatan magis mereka tak mampu menembus pertahanan Shi Hao. Hanya senjata fisik seperti tombak dan pedang yang efektif. Tiba-tiba, teratai itu mencair, berubah menjadi cairan perak murni yang memancarkan aroma kuat. Saat Shi Hao mencoba mengumpulkannya, semua orang menyerbu serentak, membuat ruang sekitarnya bergetar oleh kekuatan dahsyat. Tubuh Shi Hao terguncang hebat, dan pertahanannya mulai runtuh. Kekebalan magisnya memudar, situasi menjadi kritis. Serangan datang dari segala arah. Telapak maut Lu Tuo, pedang Wangxi, tombak dari para ahli Immortal Academy. Shi Hao harus mengerahkan semua kemampuan, cabang Willow emas, kilatan petir, dan kekuatan reinkarnasi untuk bertahan. Namun, kekacauan makin parah. Teknik magis semua pihak mulai bekerja kembali menyapu ke arahnya. Tapi Shi Hao tetap fokus, satu tangan memegang cairan obat, yang lain memunculkan kuali surgawi untuk menampungnya. Dalam badai serangan itu, Shi Hao mengeluarkan pedang abadi-abadi. Sekali tebas, senjata legendaris seperti Phoenix Wing, Immortal Gold Rancer, dan pedang Wangxi dihancurkan. Bahkan bahan Immortal Gold di dalamnya diserap ke dalam inti pedang. Seketika, pedang itu menyala terang, menunjukkan kekuatan tak tertandingi. Dengan seni reinkarnasi 6 Dao, Shi Hao berubah menjadi badai kematian. Tubuh-tubuh terluka, darah tercecer, dan wajah-wajah angkuh menjadi pucat. Meski terkepung, ia memaksa jalan keluar. Sendirian melawan semua, tetap berdiri gagah. Melihat kekuatannya yang mengerikan, musuh pun gentar. Lu Tuo, Wangxi, dan wanita Immortal Academy memilih mundur satu persatu, menyimpan rasa dendam yang belum tuntas. Shi Hao berdiri di sana, napas teratur meski penuh luka. "Siapa lagi yang berani merebut teratai ini dariku?" ucapnya dingin. Tak ada jawaban, semua paham, berhadapan dengan Shi Hao saat ini berarti bunuh diri. Maka mereka bubar, memilih mengejar harta lain daripada mati sia-sia. Shi Hao tersenyum tipis, kini giliran dia memburu mereka. Soul Guiding Lotus bersinar terang di tangan Shi Hao, menggetarkan langit dan bumi. Aroma harum memenuhi tanah kuno yang gelap ini, tempat di mana obat-obatan surgawi tumbuh liar, dan pertumpahan darah pun tak terelakkan. Setelah mendapatkan teratai langka itu, Shi Hao tak berhenti. Ia mengejar keberuntungan lain, menyusul para pejuang menuju daerah penuh persaingan. Di tempat lain, rumput Phoenix direbut oleh pemuda Akademi Abadi. Sementara itu, raungan naga membelah udara. Ternyata, obat naga jahat, ramuan legendaris yang berbentuk batang ungu bercahaya muncul dan memicu keributan besar. Para tokoh kuat, termasuk Wangxi dan 10 Raja Mahkota, terjun ke dalam konflik berdarah demi merebutnya. Obat itu hidup, berusaha melarikan diri namun terperangkap oleh formasi. Daun-daunnya menyerupai cakar naga, pancarkan cahaya ungu menyilaukan. Dalam pertarungan yang sengit, 10 Raja Mahkota memamerkan kekuatannya, bahkan memperlihatkan pohon misterius, anak pohon dunia, yang mengejutkan semua orang dan membuat mereka melupakan obat naga jahat. Serangan membabi buta pun diarahkan padanya, namun dengan kekuatan pohon itu, ia berhasil mengalahkan semua musuh dan mengambil obat naga untuk memperkuat teknik tinju naganya. Shi Hao tiba, tak menyerang 10 Raja Mahkota, melainkan menghantam wanita Akademi Abadi hingga terlempar berdarah-darah. Para pengamat memilih mundur. Mereka tahu betapa mengerikannya kekuatan Shi Hao. Namun, perhatian semua orang segera teralihkan. Di kejauhan, aroma obat surgawi kembali tercium. Obat-obatan surgawi dan spiritual muncul terus-menerus, membuat medan ini menjadi ladang emas yang diperebutkan banyak pihak.
Gelombang kedua, murid masuk, termasuk Qingyi, wanita cantik yang dikenal berdiri di sisi Shihao. Beberapa murid Akademi Abadi ingin menyerangnya sebagai balas dendam, tapi mereka tertegun ketika bulan hijau misterius muncul dari tubuhnya. Green Lunar Flame, api legendaris dari zaman kuno. Kehadirannya memunculkan desas-desus. Mungkinkah Qingyi terhubung dengan peri Qingyue dari zaman kuno? Meng Dou, murid kuat yang pernah kalah dari Shihao, mencoba menangkap Qingyi demi keuntungan pribadi. Namun, usahanya terhenti ketika Shihao datang seperti badai. Dengan tinju Kunpeng, Shihao menghajar Meng Dou hingga berdarah-darah. Pertarungan itu begitu berat hingga Meng Dou terpaksa kabur dari medan pertempuran, nyaris mati. Ia menjadi makhluk tertinggi muda pertama yang melarikan diri dari tanah kuno itu, sebuah pukulan telak bagi Akademi Abadi dan alarm keras bahwa Shihao bukan sekadar ancaman. Ia adalah badai yang menyapu bersih segalanya. Kekalahan Meng Dou, nyaris tewas di tangan Shihao, mengguncang semua pihak. Bahkan kultivator dengan 3 helai energi abadi tak sanggup menandinginya, menegaskan bahwa Shihao bukanlah musuh biasa, tapi ancaman besar dari alam bawah. "Apakah kau baik-baik saja?" tanya Shihao menatap Qingyi. Gadis itu menggeleng, bingung. Di atas kepalanya cahaya bulan hijau bersinar redup, dan sesosok peri seperti ilusi menyusup ke dalam kesadarannya. Dalam keadaan setengah sadar, dia bergumam, "Qingyue." Para penonton terkejut. Legenda yang telah lama dilupakan tentang reinkarnasi peri agung tampak seolah akan bangkit kembali. Shihao menghentakkan suara. Suara dinginnya menyapu pikiran semua orang, membuyarkan lamunan. Para murid Akademi Abadi gemetar. Bahkan Meng Dou pun tumbang. Siapa lagi yang mampu menghadapinya? Sementara itu, seorang wanita yang sebelumnya menghancurkan senjata Phoenix Wing memandang nanar, tak yakin harus bersyukur atau menyesal. Bulan hijau akhirnya menyatu kembali ke tubuh Qingyi. Ia sadar, dan Shihao langsung bertanya, "Apa kau benar-benar reinkarnasi makhluk agung?" "Aku tak yakin," sahut Qingyi pelan. "Bukankah sudah dibuktikan bahwa reinkarnasi sejati tak mungkin?" Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanan. Shihao meyakini tempat ini dulunya taman obat surgawi, penuh tanaman langka. Tujuannya, mengejar Octadic Treasure Unicorn, makhluk langka yang nilainya melampaui obat surgawi. Sementara itu, kekacauan meledak. Beberapa murid bodoh membuka formasi demi menangkap unicorn, malah membuatnya lolos. Lu Tuo murka, bahkan Putri Yao Yue menembakkan cahaya bulan sebagai protes. Shihao ikut bertindak. Dia menebas tanah, menciptakan kehancuran, mencoba menangkap unicorn itu. Namun, semua senjata Dao dari para ahli muda menyerangnya tanpa ampun. Hasilnya, unicorn lolos dan tempat itu berubah jadi medan pertempuran penuh penyesalan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Tanah bergetar, langit seakan runtuh. Hamparan simbol kuno muncul di langit. Skrip roh penjaga, seseorang berteriak. Itu warisan dari masa lalu, teks-teks yang digunakan makhluk agung untuk melindungi bangsa dan dunia. Sekarang, tanda-tanda itu bangkit kembali. Shihao dan Qingyi ikut bergerak. Mereka tiba di gunung kecil Bota, tak lebih tinggi dari 100 meter. Namun dari tubuh gunung itulah teks roh penjaga memancar, menyinari kekosongan. Di sana telah berkumpul para tokoh besar, Exiled Immortal, Du Guyun, dan 2 kultivator kuat dari Akademi Abadi. Mereka mencoba membuka gerbang batu yang terukir di tebing. Qingyi membaca beberapa karakter kuno di sana. Benih langit, segel 5 sihir, seharusnya berada di dalam. Tiba-tiba, Du Guyun meneteskan darah emasnya ke dinding. Simbol di batu memancarkan cahaya dan lalu terdengar raungan dari zaman kuno. Sosok samar bergerak dari balik dinding. Bayangan itu seperti menyeberangi batas dunia, mengguncang langit dan bumi. Itu bukan ukiran, sosok itu hidup, teriak seseorang panik. Tangan besar berbulu muncul dari balik gerbang batu. Dunia berguncang. Sosok misterius itu membawa aura zaman purba dan kekuatan liar tengah menembus ke dunia mereka. Itu saja spoiler untuk episode 242 dari Donghua Series Perfect World.